Sahabat listrik, di depan saya ini sudah ada mesin jet cleaner Karcher K1 ya, Karcher K1. Kita akan tes kemampuan mesinnya menggunakan air sejauh mana dan sebesar apa air yang dia semburkan. Kita akan lihat berapa pemakaian listrik ya, kita akan cek nameplate-nya, dan terakhir saya akan membuat kesimpulan untuk kelebihan serta kekurangan daripada Karcher K1 ini menurut saya. Nah, tombol on off-nya itu ada di bagian depan bodi ini. Ya, jadi mengarah ke samping untuk off dan mengarah ke atas untuk on-nya. Nah, ini sangat mantap ya untuk selektor on off-nya. Kemudian di sini ada celah di bagian bodi ini untuk mensirkulasi udara untuk membuang panas untuk mendinginkan mesin, serta di bagian depan ini juga ada nepel untuk outletnya. Ini adalah untuk keluarnya air, dan di bagian belakang itu ada bagian inlet, yaitu bagian penghisapan air. Serta ada selang bening di sini. Ini sekarang posisi tertutup selangnya. Kalau untuk selang bening ini saya belum terlalu paham, namun ini mungkin untuk sirkulasi air, dimana mesin ini mungkin bisa bekerja seperti mesin-mesin Kyodo yang sistem kerjanya itu otomatisnya bukan mematikan mesin, namun membuang air apabila gannya ini kita tutup. Nah, mesinnya tidak mati, namun airnya akan teralihkan ke selang sirkulasi pembuangannya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian nameplate-nya. Di sini tertulis Karcher ya kawan. Ini serial number-nya ada. Di sini juga mesinnya itu dibuat di Cina, dan untuk tegangan kerja ini sama seperti biasa, bekerja di tegangan 230 volt, 50 Hz untuk frekuensinya, serta di sini ada 0,8 kW untuk konsumsi listriknya ya, atau 850 watt. Di sini juga ada IPX5. Ini untuk ketahanan anti air ya, serta mesin ini itu mengeluarkan air 5 liter per menit. Nah, itu saja mungkin yang penting untuk kita lihat di sini, dan sekarang kita akan coba untuk mencoba langsung untuk menggunakan air.
Nah, itulah tadi hasil semburan airnya, dan sekarang kita akan ke kelebihan dan kekurangan daripada mesin ini setelah saya gunakan beberapa kali saja. Nah, yang pertama yang akan saya bahas kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama, mesin ini menghasilkan semburan yang cukup besar. Ya, cukup besar semburannya. Dan mesin ini juga sangat bertenaga. Ya, jadi semburannya itu sangat besar. Kelebihan yang kedua yaitu keseluruhan bodi daripada mesin ini itu cukup ringan, ya, cukup ringan sehingga tidak berat ketika kita membawanya. Namun walaupun beratnya cukup ringan, bobotnya cukup ringan, namun semburan airnya itu tidak kecil, ya, semburannya itu sangat besar. Nah, sekarang kita ke kelebihan yang ketiga, yaitu untuk suara yang dihasilkan oleh mesin Karcher K1 ini itu cukup soft, ya, cukup tenang. Jadi dia tidak begitu ribut dibandingkan dengan mesin-mesin yang berharga di bawah daripada harga Karcher K1 ini. Jadi untuk beberapa mesin itu mengeluarkan air yang cukup besar, ya, termasuk yang pernah saya review sebelumnya, walaupun secara harga memang berbeda. Dan kelebihan selanjutnya yaitu mesin ini terbuat dari plastik yang cukup kokoh, ya, jadi itu sangat memberikan pengaman. Jadi apabila bodinya terbuat dari besi itu dapat nyetrum, ya, kalau kita sentuh apabila sudah terjadi kerusakan pada mesin tersebut. Contohnya kalau ada arus yang berpindah ke bodi pada beberapa mesin yang berbodi besi itu akan nyetrum. Nah, ini terbuat dari plastik sehingga aman kesetrum. Nah, itu dia kelebihannya. Kelebihannya itu saya bahas karena itu memiliki keunggulan, sedangkan yang lain ini standar-standar saja. Saya lihat untuk gunnya itu standar saja. Untuk kabelnya ini ya 5 meter dan kualitasnya ya hampir sama saja dengan yang lain yang pernah saya temui. Nah, sekarang kita akan beralih kepada kekurangan dari mesin ini. Nah, kekurangan dari mesin ini yaitu gun bawaannya ini tidak bisa diatur untuk putaran airnya. Jadi ini hanya untuk yang model sapu, untuk semburan airnya dia tidak ada semburan air yang terfokus. Jadi itu lumayan menjadi kekurangan yang pertama yang saya bahas. Walaupun itu sendiri itu adalah sebagai pengaman untuk Karcher ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kekurangan yang kedua yaitu untuk selang bawaannya ini cukup pendek, hanya 3 meter saja. Sedangkan yang mesin-mesin yang berharga di bawah daripada Karcher K1 ini itu kebanyakan sudah memiliki panjang 5-6 meter, bahkan ada yang sampai 10 meter. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu konsumsi daya listrik dari mesin ini itu cukup lumayan besar, ya, walaupun Karcher mengklaim bahwa mesin ini adalah hemat energi, namun tetap saja mesin ini lebih besar daya konsumsi listriknya dibandingkan mesin-mesin yang berharga di bawah daripada Karcher ini. Namun juga mampu menghasilkan semburan air yang besar, walaupun mungkin tidak sama persis dengan mesin yang ada di depan saya ini, ya. Jadi konsumsi listriknya ini adalah 850 watt. Dan Karcher selanjutnya ini tidak memberikan tempat penyimpanan gun. Jadi ini tidak memiliki, hanya satu, ya. Jadi ini hanya satu di sini, ini saja. Dan ini pun modelnya adalah paten, ya. Jadi ini dia tidak memiliki tempat penyimpanan gun di sampingnya. Mungkin ini hanya untuk tempat kabel atau selang saja.
namun tidak memiliki tempat untuk menyimpan gunnya ketika kita taruh di garasi rumah atau dimanapun itu. Nah, itu saja video kali ini, dan kesimpulannya Karcher kawan ini cukup memberikan tekanan air yang kuat ya, dengan suara yang cukup soft ya, suara yang tidak begitu besar, dan hasil untuk semburannya cukup maksimal ya, karena begitupun dengan pemakaian air yang begitu hemat. Nah, demikian videonya. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat.